atau mengakses apa namanya di source lain, ya, sumber-sumber lain, maka bisa jadi definisinya akan sedikit berbeda, namun secara umum mencakup inti yang sama. So it is a visual organization and representation of knowledge. Ya, nah konsep web itu shows concepts and ideas and the relationships among them. Ada map lain yang kita kenal sebagai mind map. Jadi selain konsep map, kita mengenal ada yang namanya juga mind map. Nah, perbedaan mendasar antara konsep map dan mind map sebenarnya ada pada penjelasan yang bisa kalian baca di sana. Jadi kalau konsep map itu shows concepts and ideas and the relationships among them. Jadi hubungan antara konsep, antara ide itu dijelaskan di sana. Sedangkan di mind map, hubungan antara satu ide dengan yang lain itu tidak terlihat, tidak digambarkan di dalam mapnya. Seperti itu. Oke. Ada yang belum di-mute, mohon di-mute dulu. Oke, kita lanjut. Nah, you create a concept map by writing keywords, ya. Sometimes enclosed in shapes such as circle, boxes, triangles, ya. And then drawing arrows between the ideas that are related. Jadi di dalam pembuatan konsep maps nanti kalian bisa menggunakan arrows, ya, yang mana arrows itu menghubungkan konsep atau ideas yang biasanya itu ada di shape-shape tertentu, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang bulat, ada yang segitiga dan macam-macam gitu. Dan biasanya simbol-simbol atau shapes, ya, atau bentuk-bentuk yang kalian pakai itu menunjukkan adanya hierarki, menunjukkan adanya urutan atau tingkatan dari ide-ide yang kalian nanti sampaikan di dalam konsep maps tersebut. And then you add a short explanation by the arrow to explain how the concepts are related. Jadi ini yang membedakan antara konsep map dengan mind map, di mana konsep map arrows atau tanda panah yang kalian punya itu biasanya dilengkapi dengan satu penjelasan singkat, satu catatan singkat. Kalau mind map biasanya tidak seperti itu. Oke, kemudian ini adalah contohnya, seperti yang kalian bisa lihat di sana, ya. Konsep maps, tulisan konsep maps yang ada di big circle in the center of the map, that's the topic, the big topic of the map itself. Jadi biasanya kita menempatkan ide besarnya atau topik besarnya di tengah-tengah, seperti itu. Jadi ini, ya, silakan Lucky Dwi Prasanti, sepertinya raising hand barusan, ada apa? Assalamualaikum Pak, mohon maaf, boleh beri kita izin untuk merecord video? Oh boleh, silakan. Sudah saya izinkan. Soalnya temannya saya tapi tidak ada akses gitu Pak. Oke, sudah saya izinkan dari kemarin, jadi saya selalu izinkan untuk itu. That's okay. Oke, saya lanjutkan ya. Seperti yang bisa kalian lihat, biasanya topik besar dari satu konsep map itu ada di tengah. Namun demikian juga ada orang-orang yang buat konsep map di mana topik besarnya itu ada di tengah atas. Jadi turunnya ke bawah.
begitu. Seperti tree diagram dan semacam. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, turunan dari konsep map sendiri itu ada beberapa, ada benefits, ada visual organization, ini apa definisinya, terus kemudian shows relationship between ideas, terus kemudian ada online programs, ada software, ada in-class usage, dan lain-lain. Di mana yang berhubungan langsung dengan topik besar yang ada di tengah ini, itu adalah ide-ide yang berada di hierarki yang cukup atas, begitu. Baru kemudian turun ke bawahnya. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat, ya, ada catatan-catatan di arrows-nya. For example, concept maps related to its benefit. And representation of knowledge, ada penjelasan juga di sini, value of concept map, dan lain-lain. Terus kemudian misalnya kita lari ke software, ya, dalam hal concept maps kita ternyata bisa menggunakan software tertentu untuk Mac and PC. Di sini dijelaskan softwarenya ada dua, contohnya ya, contoh softwarenya ada dua. Ada online program, di mana karena ini online maka ada concept map yang bisa kita buat secara online, browser based, dan lain-lain seperti itu. Artinya di sini concept map tidak hanya menggambarkan ide-ide secara tidak teratur, tapi antara ide satu dengan yang lain, ya, itu dijelaskan, ada penjelasannya. Itu yang membedakan konsep maps dengan mind map. Walaupun, ya, walaupun secara praktis penggunaan istilah konsep map dan mind maps itu terkadang interchangeable, saling apa ya, saling tertukar begitu. That's okay, ya. Kadang-kadang kita menyebut konsep map padahal lebih cenderung ke mind map, atau sebaliknya kita menyebutnya mind map tapi lebih cenderung ke konsep map bentuknya. Oke, ini adalah contoh lain, ya. Ini adalah contoh lain yang mana di sini tidak menggunakan arrows dan juga tidak ada penjelasan apapun begitu. Langsung ke map, apa, ke ideas dan juga konsep yang ada di dalamnya. Dan ini tentu saja bisa dikatakan memiliki potensi untuk lebih tidak mudah dipahami dibandingkan yang ini. Jadi yang ini lebih mudah dipahami daripada yang ini. Potensinya antara satu konsep dengan yang lain. Dan ini apalagi gitu ya. Karena yang kita punya di sini tentu saja mungkin ini nanti akan saya jelaskan ya belakangan nanti. Mungkin ini masih bukan tahap finalisasi dari map itu sendiri. So it is still in the initial process of the creation of concept map. Jadi ini masih tahap-tahap awal pembuatan concept mapnya, sehingga masih belum belum bagus. Ini lebih bagus lagi, tidak ada arrows, tidak ada penjelasan. Namun demikian sekali lagi yang paling penting adalah bahwa konsep yang ada di dalamnya bisa terbaca dengan bisa dipahami dengan baik. Contoh, kita punya ide pokoknya di sini, ya, topik besarnya adalah chemistry. Oke, topik besarnya adalah chemistry. Dan yang terkait dengan chemistry ini ada beberapa, ada organic, inorganic, biochemistry, physical, and analytical. Sekarang saya tanya dulu, kalau kalian melihat ini kira-kira apa nih? Organic, inorganic, biochemistry, physical, analytical, kira-kira apa? Silakan dicoba dipahami dulu.
Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kira-kira apa? Organic, inorganic, biochemistry, physical, analytical. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Atau saya panggil? Oke, Mbak Dia Savitri mungkin bisa bantu saya? Organic, inorganic, biochemistry, physical, analytical. Kira-kira apa itu, Mbak? Mbak Dia Savitri, please. Oh, tidak ada seperti itu. Oke, yang ada saja. Yusri, Yusri. Ya, silakan Alfian Eza. Alfian Eza, please. Pak, izin menjawab. Silakan Puji. Mungkin itu cabang dari chemistry-nya itu, Pak. How do you know? Soalnya di kimia itu ada juga cabangnya yang namanya biokimia. Oke, oke. Jadi, sorry, Mbak Puji berdasarkan ini ya, berdasarkan pemahaman yang memang sudah diketahui sebelum ini ya. Oke, good, good. Ada pendapat lain mungkin selain Mbak Puji? Saya Pak izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mas. Kalau menurut Seleksi. saya itu anunya Pak, bagian dari topik besarnya itu. Karena bisa kita lihat dari setiap warnanya mewakili warna yang berbeda-beda, Pak. Jadi kayak organik ini warnanya ini, terus lingkaran antar lingkaran itu saling berdempetan jika memiliki hubungan, Pak. Oke, good, good. Oke, ada opini lain? Jadi barusan Mbak Puji eh, memiliki semacam background knowledge ya, pengetahuan yang memang sudah pernah dia apa punya begitu, sedangkan Mas Alfiansa benar-benar mohon maaf barusan koneksi saya terputus, internet di rumah saya tiba-tiba mati. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi eh, jawabannya saling melengkapi. Jadi ini memang adalah cabang ilmu dari chemistry
Sedangkan Mas siapa tadi itu mengatakan bahwa warnanya memiliki makna begitu, dalam arti masing-masing warna ternyata merepresentasikan satu grup yang sama. Jadi satu warna itu berada di grup yang sama, dan itu adalah salah satu sampai menjadi sesuatu yang mudah begitu untuk kita gunakan. Dalam arti ini akan memudahkan kita. Oke. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat, ya, di sini ada define as semuanya. Define as, ada definisinya. Dan ketika kita melihat chemistry di bidang organik, berarti ini adalah apa namanya, kimia organik begitu. Di sini ada penjelasan definisi, a subfield of chemistry that involves studying the molecules of life, bla 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 bla. Ini yang kemudian menjelaskan, oh ternyata organic chemistry is a subfield of the chemistry itself. Nah, di sini juga ada a focus on chemistry that doesn't include carbon, does include organometallic chemistry that acts as a hybrid of organic and inorganic chemistry. Nah, kemudian sebagai turunannya di sini ada kata-kata leads to. Oke, adakah yang bisa membantu saya untuk menjawab? Ini kira-kira apa nih? Synthetic chemist, carbohydrate synthetic chemist, organic chemist, technician, food scientist. Kira-kira ini apa? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Hierarki setelah definisi itu kira-kira apa? Ada mungkin? Ada Mafis? Atau yang lain? Silakan. Dava Alvin? Kok tidak ada semua ini? Oke, silakan Mas. Itu yang leads to itu apa Pak? Nah, yang leads to ini kira-kira apa nih isinya? Leads to ini. Mengarah Pak, kayak biochemistry itu kan mengarah ke lab tekniknya, terus ke research-nya. Seperti itu Pak, sama kayak sel-sel yang ini Mas, khusus ini yang organik, ini ada definisi, ada leads to. Di sini ada penjelasan. Synthetic chemist, carbohydrate synthetic chemist, organic chemist, technician, food scientist. Kira-kira ini nama apa sih? Kira-kira? Kalau dari namanya kira-kira itu apa? Profesi, Pak. Oke, good. Profesi. Good. Artinya apa? Mengarah ke profesi. Jadi ini kan chemist, technician, scientist, ini adalah profesi. Ahli. Jadi, ahli boleh. Artinya apa? Untuk kimia organik, definisinya seperti ini, dan profesi orang-orang yang berada di wilayah kimia organik ini. Yang lain juga seperti itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Dari gambaran yang ada di map ini, kita bisa mendapatkan penjelasan ya mengenai chemistry secara umum berdasarkan pembagian apa namanya subfield-nya ya, dan profesi-profesi apa yang terhubung dengan masing-masing bidang ilmu itu, cabang ilmu chemistry itu profesinya apa. Dan di sini diwakili, benar tadi, diwakili warna-warna yang berbeda dan bentuknya juga berbeda, yang mana ini menunjukkan adanya hierarki. Jadi semua yang ada di putih tanpa fill
warna, ini adalah cabang ilmunya. Semua yang ada di buletan yang dia tidak ada garis yang melingkar di garis putih ya, yang melingkar di pinggir itu adalah definisi. Kemudian yang paling terakhir itu adalah profesi yang ada di dalam subfield itu. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah contoh lain ya, yang mungkin lebih sederhana daripada yang tadi, tapi ini juga menunjukkan adanya hierarki. Kita berbicara tentang health, kemudian di bawah health di situ ada relaxation, lifestyle, no stress. Terkait dengan lifestyle ternyata di bawahnya ada fruits, kemudian ada 3 meals a day. Di sini tanpa kita membaca pun sebenarnya kita bisa memahami arahnya kemana ini. Misalnya health terkait no stress. Jadi no stress itu akan salah satu bagian yang menunjang kesehatan seseorang. Jadi jangan sampai stres. Salah satu cara agar tidak stres adalah sleep. Tidur loh. Dan jumlah yang kita butuhkan untuk tidur dalam satu malam adalah 8 jam. Saya yakin ini tanpa kita tanpa membaca satu artikel yang isinya tulisan yang sangat panjang, kita bisa memahami ini. Begitu. Salah satu manfaat dari konsepnya adalah itu. Nah, ini adalah beberapa manfaat. The benefits of using concept map. The first one helps visual learners grasp the material. Oke, walaupun sebenarnya konsep map bisa dikatakan akan berguna bagi kebanyakan siswa atau mahasiswa dengan tipe yang berbeda-beda, bukan hanya yang visual learner saja, tapi yang auditory juga akan bisa memahami itu dengan baik. Next, help students see relationships between ideas, concepts, or authors. Jadi hubungan antara satu konsep atau ideas di dalam map itu bisa terpahami dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Utilizes the full range of the left and right hemisphere of the brain. Jadi kita menggunakan otak kanan dan kiri kita secara bersamaan karena dari sisi konten kita menggunakan otak yang dominan tentang pengetahuan, pemilihan warna dan lain-lain. Kita menggunakan otak yang ada di ranah seni, begitu. Oke. Terus helps memory recall. Jadi membantu kita untuk Memanggil mengingat memori. kembali. Ya, recall itu mengingat kembali, bukan memanggil. Jadi memori kita enggak perlu. Maksudnya recall itu kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Entah kalian membaca atau menonton tayangan tertentu. Kalian kemudian membuat satu konsep map yang mana dari konsep map itu kalian bisa mengingat kembali apa yang kalian baca, apa yang kalian tonton, apa yang kalian simak. Karena apa? Sambil kita menggambar, sambil kita membuat konsep map, sebenarnya kita memasukkan memori itu ke otak. Seperti itu. Next, terusannya helps to clarify and structure ideas. Jadi kita membuat ide-ide itu tersusun secara terstruktur. Aids in developing high-level thinking skills, ya, because we create, analyze, and evaluate, ya. Terus kemudian help students synthesize and integrate information, ideas, and concepts. Jadi bisa jadi misalnya kita membaca satu topik bacaan yang sama, tapi source-nya berbeda-beda. Source-nya berasal dari multiple sources, and then we try to synthesize those, into one concept map. Jadi kita mensintesis ini berbagai informasi yang berasal dari sumber yang berbeda. Kemudian kita
jadikan satu di dalam konsep map. Kita integrasikan begitu. Encourages students to think creatively about the subject. Dan jelas sekali bahwa ini membantu kita untuk apa, menjadi orang yang kreatif ya. Paling tidak kita menggunakan warna-warna yang baik, menarik, kan ada juga yang menggunakan gambar di dalam konsep. Let students do self-evaluation of beliefs, values, association. Jadi ini untuk pribadi ya. Jadi kalian bisa mengevaluasi diri sendiri. Apakah pemahaman kalian tentang satu hal itu sudah baik atau belum? Dan nanti akan terlihat di konsep map tersebut bahwa oh ternyata pemahaman saya masih belum baik karena ada bagian-bagian tertentu yang masih belum masuk ke konsep map itu. Yang saya bingung ini meletakkan ini di mana, misalnya seperti itu. And that helps students evaluate assumptions. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk mengevaluasi asumsi-asumsi yang kita punya setelah kita menyaksikan sesuatu, menyimak sesuatu dan lain-lain. Sedangkan prosesnya how to construct a concept map secara umum prosesnya seperti ini. Kita awali dengan brainstorming and then organizing, layout, linking and finalizing the concept map. Brainstorming in the writing process yang sudah kita diskusikan 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, ya, dimana di dalam brainstorming ini ya semua ide yang masuk tentang satu topik yang sama kita masukkan saja dulu, ya, kita masukkan saja dulu, terus kemudian we try to make a list of the items. Jadi the list of the items are listed ya, walaupun masih belum listnya mungkin masih belum ini, belum apa, belum sempurna begitu ya, tapi paling tidak sudah ada listnya. Baru kemudian kita masuk ke organizing, di mana ini kita sudah mulai menyusun apa namanya, items tadi, ide-ide tadi ke dalam satu tempat secara terorganisir begitu, sehingga kita bisa membuat grup seperti kalau kita tadi ke kemis itu tadi, kita sudah mulai bisa membuat grup-grup yang termasuk biological chemistry itu yang mana saja begitu, yang lain-lain gimana begitu ya. Terus kemudian kita sudah bisa menyusun tuh yang mana yang masuk ke higher categories dan yang mana yang berada di bawahnya. But you can feel free to rearrange items and introduce new items that you omitted initially. Maksudnya di dalam fase ini kita masih bisa mengotak-atik ide-ide yang kita punya. On a large sheet of paper, try to come up with an arrangement or layout that best represents your collective understanding on the interrelationship, and connections among groups. Ini di layoutnya. Jadi kita sudah menyusun layout. Layout itu apa? Ya susunan yang kita inginkan di dalam mapnya. Penempatan ide-idenya seperti apa, konsep-konsepnya akan ditempatkan seperti apa, itu maksudnya layout. But still you can feel free to rearrange the things at any time during this phase, ya, karena memang ini masih belum final begitu, walaupun sudah masuk ke ranah layout. Sepertinya contoh yang saya berikan tadi, yang tulisan tangan yang masih belum ada warnanya dan bentuknya juga masih acak-acakan, itu adalah di tahap layout masih. Jadi masih belum finalisasi. Catatannya di sini adalah use a consistent hierarchy in which the most important concepts are in the center or at the top. Ini yang saya jelaskan tadi. Topik besarnya kalau tidak di tengah bisa jadi di atas. Within subgrouping,
place closely related items near to each other. Ini maksudnya adalah subgroup yang ada di bawah topik besar itu usahakan itu adalah yang paling dekat dengan topik besarnya, sehingga kita bisa membacanya dengan baik. Dan juga konsisten di sini bisa jadi juga mencakup bentuk dan juga warna. Kemudian kita bisa menghubungkan satu konsep dengan yang lain. Use lines with arrows to connect and show relationship between connected items. Write a word or short phrase by each arrow to specify the relationship. Jadi kita beri penjelasan sedikit di masing-masing arrow sehingga kita bisa memahami arahnya itu kemana secara konseptual begitu. Many arrows can originate or terminate particularly important concepts. Maksudnya adalah di sini kita usahakan bahwa tanda panah yang kita buat itu benar-benar diperlukan di sana. Maksudnya adalah jangan sampai kita malah menjadi bingung gara-gara tanda panah yang kita gambar sendiri. Baru setelah itu kita bisa finalizing the concept map. When you think that the arrangement is perfect, then you can finalize the concept map. You can convert the concept map into a permanent form. Ya, maksudnya permanent form ini bisa jadi ya tulisan tangan, bisa jadi juga ketika kalian misalnya suka menggunakan software tertentu ya silakan menggunakan software. Kalau menggunakan online platform juga boleh. Yang jelas sudah ada bahannya, tinggal difinalisasi. Catatannya di sini be creative, ya, in a constructive way. Maksudnya adalah kita perlu menjadi kreatif tapi yang sifatnya konstruktif. Karena kadang-kadang kita ingin kreatif tapi malah jatuhnya mengganggu. Misal karena saking kreatifnya kita menambahkan gambar-gambar yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama topik yang sedang kita diskusikan di dalam concept maps itu. Maka itu kita hindari. Kita usahakan kita hanya memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan topik kita yang memang terkait begitu. Namun secara kreatif, warnanya kita percantik, mungkin bentuk-bentuknya juga seperti itu. Kemudian baru yang terakhir adalah give your concept map a title. Jadi judul dari concept map justru ada di terakhir. Dan ini juga berlaku ketika kita menulis sebenarnya. Makanya di deskripsi misalnya, pengajuan judul di depan itu idealnya sebenarnya adalah bukan judul yang sifatnya final, tapi hanya gambaran mengenai topik apa yang kita ingin angkat deskripsi, misalnya seperti itu. Judul bisa nanti sambil jalan baru dipikirkan judul fixnya seperti apa. Kalau saya seperti itu biasanya, kalau saya. Oke ya, jadi seperti itu prosesnya. Dan ini sudah habis untuk untuk materi terkait concept map. Apakah ada pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, apakah kita bisa teruskan ke sesi praktikumnya? Karena saya pikir kita langsung saja nanti habis ini kita praktikum ya. Jadi kita tidak perlu menunggu. Itu pun kalau kalian menyepakati, kalau tidak juga kita bisa ada waktu break sebentar, tidak apa-apa. Bagaimana? Halo. Langsung, Oke. Pak. Langsung aja. Oke. Ntar saya stop share dulu. Oke.
Kalau begitu untuk praktikumnya nanti pada dasarnya tugas kita, ya penugasan untuk hari ini adalah saya meminta kalian untuk membuat satu konsep map, ya, yang mana instructions-nya atau ketentuan yang harus dipenuhi itu ada di file yang terdapat di LMS, ya. Di LMS sudah ada filenya di assignment di sana, dan kurang lebih seperti ini, ya. So you are going to construct a concept map based on those things, those conditions. Number one, construct a concept map about your future dream. Apakah ada dari kalian yang tidak memiliki impian masa depan? Mungkin ada. Saya meyakini bahwa kalian pasti masing-masing dari kalian memiliki mimpi untuk diwujudkan, gitu. Baik yang visible maupun yang tidak. Kadang-kadang kita memiliki mimpi yang kita sama-sama paham kemungkinan besar tidak akan terwujud. Tapi mimpi itu tetap kita simpan. Oke, ya. Jadi konsep web yang akan kalian buat itu adalah tentang your future dream, ya. Number two, your future dream can be divided into some categories or groups, ya, seperti misalnya education, ideal job, love, ya, love, terus kemudian bisa jadi misalnya kalian ingin memasukkan juga misalnya unsur religion misalnya, karena mohon maaf misalnya, tapi kalau untuk yang muslim biasanya salah satu impian masa depannya adalah ya pergi umroh dan haji, seperti itu. Terus kemudian mungkin kalian juga sudah memiliki future dream about your ideal family, seperti itu, walaupun mungkin masih jauh begitu ya, dan macam-macam. Mungkin kalian sudah berpikir tentang aset yang ingin kalian punya di masa depan dan lain-lain. Nah, nomor 3, ini penting untuk disimak. So, you may construct the concept map traditionally atau handwritten, ya. Kalian bisa menggambarnya begitu dengan tangan, or by using computer tools or software, including online platforms. Jadi bisa juga menggunakan software komputer atau platform online juga boleh, ya, silakan. Tapi catatannya ada di nomor 4. Submit your work as an image file, such as JPG, ya, into the LMS. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya kalian memutuskan untuk menggambar sendiri dengan tangan, gitu, menulisnya sendiri dengan tangan, nanti silakan difoto, fotonya yang dikirim. Atau kalau kalian memutuskan untuk menggunakan software tertentu atau tools tertentu, silakan itu diskusi. Kan bisa jadi kalau misalnya kalian menggunakan onnya saja ke saya, ya, membagikan linknya saja. Tapi saya tidak seperti itu, untuk memudahkan saya dalam mengoreksi saja sebenarnya. Jangan lupa di concept map kalian nanti upayakan ada nama yang bisa saya baca langsung di sana, di mapnya. Okay. And then next, submit your work before the deadline. Deadline-nya sudah saya set jam 15.30 nanti, ya. Saya pikir ini juga tidak akan terlalu susah, ya. Terus kemudian number 6, terlihat dalam segmen itu apakah seperti itu bisa terbaca dengan baik, apakah jadi nanti kreativitas juga akan tentang ini.
Jika tidak ada pertanyaan, karena kita ini sudah memasuki sesi praktikumnya, ya, saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menyusun konsep map. Oke, di sini saya akan menggunakan satu software bawaan yang sifatnya sangat standar, dan saya yakin kalau untuk kalian sih ini sesuatu yang apa ya, cukup. Nah, ini sesuatu yang bisa dikatakan sangat apa ya, tidak updated gitu ya. Maksudnya kalian pasti lebih lebih memiliki opsi yang lebih lebih baik daripada hanya sekedar painting. Oke, tapi ini paling tidak nanti akan memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menyusun konsepnya. Oke, topik besar kita tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah my future dream. Oke, anggap saja ini di tengah-tengah sini. Jadi saya menempatkan topik besarnya di tengah-tengah seperti ini. Kemudian masalah warna, pewarnaan tentu saja itu akan bergantung, ya, sangat bergantung kepada tidak memiliki warna favorit, sehingga dan warna yang saya benci saya juga tidak ada, sehingga kalian pakai warna apapun nanti aman. Saya tidak akan memiliki semacam apa ya, kenangan buruk mengenai warna atau kenangan baik mengenai warna, tidak ada. Misalnya saya pakai ini, ya, kemudian saya kasih fill misalnya ini, misalnya saja, ya. Kemudian saya tulis topik besarnya adalah my future dream, misalnya seperti ini. Nah, tentu saja warna ininya bisa saya rubah. Oke. Ya, kurang ke tengah. Oke, jadi terus casing dana sudah saya, jadi anggap saja melakukan brainstorming dan saya sudah membuat list. Saya mohon maaf, ternyata sekali lagi ini apa namanya, koneksi saya terputus. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, di sini ada topik besarnya. Kemudian saya ingin menuju ke subgroup, ya, ke subtopik yang paling ini. Misalnya saya sudah menyusun di apa namanya, di brainstorming, organizing dan lain-lain, saya memiliki 5. Saya memiliki 5 hal yang ingin saya ini. Ya, saya tinggal masukkan saja 1. Terus kemudian mungkin saya menggunakan warna lain, mungkin di sini 2. Terus
Terus kemudian saya gunakan warna yang lainnya ke 4, 5. Oke. Nah, di sini apa saja yang ingin saya tulis? Misalnya di bagian ini saya ingin my future dream related to my education. Misalnya, apa saja yang ingin saya dapatkan terkait education misalnya. Oke. Terus kemudian yang di sini saya ingin berbicara mengenai assets misalnya. Terus kemudian di sini saya ingin berbicara mengenai family. Di sini saya ingin berbicara mengenai misalnya leisure, kesenangan-kesenangan seperti ini ya. Terus kemudian di sini saya ingin berbicara mengenai misalnya religion. Oke, ini adalah 5 subgroup besar yang terkait dengan topik yang saya punya di sana. Oke. Kemudian untuk education-nya kira-kira apa ini yang bisa saya tulis terkait education? Oke. Taruhlah misalnya untuk education saya membaginya menjadi 2 ya. Untuk education. Yang pertama untuk education karena saya sudah S2 ya. Jadi satu-satunya opsi terkait education adalah ya saya tinggal 1 tahap lagi ke S3 begitu. Jadi satu-satunya harapan masa depan saya terkait education adalah ke S3. Artinya saya ingin melanjutkan pendidikan ke level doctoral. Seperti ini. Tidak ada yang lain sudah, karena saya sudah S2 dan saya juga tidak mungkin masuk ke pendidikan tentara dan semacamnya. Nah, doktoralnya di mana saya inginnya? Di sini bisa saya saya ingin ke misalnya USA. Karena saya bidangnya adalah bahasa Inggris. Dan buktinya banyak sekali orang Indonesia yang berangkat ke USA untuk belajar. Kalau tidak ke USA, saya juga mungkin berpikir untuk bisa ke Inggris misalnya untuk belajarnya. Jadi saya tuliskan saja di sini. Saya juga ingin ke UK jika memungkinkan. Atau kalau tidak, saya ingin ke ini opsi yang berikutnya. Mungkin saya ingin ke Australia. Seperti itu. Bagaimana kalau ketiganya tidak mungkin? Ya sudah, saya belajar di Indonesia saja. Tidak masalah. Yang penting saya bisa S3. Oke. Nah, di sini paling tidak dari layout yang sudah saya buat, ini saya sudah tuangkan ke dalam mind map-nya, sudah mulai terlihat nih. Jadi salah satu my future dream adalah related to education, and that one is to pursue my doctoral degree, ya. Tempatnya ada di sana. Sekarang tinggal bagaimana cara kita menghubungkannya. Saya misalnya menggunakan warna-warna tertentu. Misalnya di sini saya kasih panah untuk education-nya, oke. Terus kemudian di sini juga ada panah, ya. Nah, masalahnya adalah ini kita punya concept map di sini,
bukan hanya sekedar mind map. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita berbicara tentang konsep map, maka kita berbicara bahwa masing-masing konsep atau masing-masing ideas, ya, items yang ada di dalam map itu sebaiknya mempunyai penjelasan. Oke, my future dream yang pertama adalah education, begitu, ini tidak ada masalah. Tapi di sini saya bisa tambahkan misalnya, kapan sih saya ingin menuju ke doktoral, misalnya in 5 years, misalnya. Misalnya dalam 5 tahun ke depan saya sudah harus ngambil doktoral. Jadi ada penjelasan di sini. Ini yang membedakan konsep map sekali lagi dengan mind map. Baru kemudian saya lanjut ke yang ada di belakangnya. Misalnya pilihan pertama saya adalah USA, ya. Pilihan kedua saya adalah UK, kalau memungkinkan. Pilihan ketiga saya adalah Australia, juga kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, saya ke Indonesia saja. Oke ya. Nah, di sini kita tinggal berikan tanda panah. Ini masuk ke ranah linking. Ini masuk ke ranah linking, ya. Sudah masuk ke ranah linking tadi. Termasuk juga finalisasi, karena ini saya langsung mempraktekkan pembuatannya, karena seperti yang saya sudah katakan, saya sudah memiliki konsepnya sebelum ini. Oke, saya tadi sudah berkali-kali mengatakan if possible, if possible, if possible. Jadi jika memungkinkan, saya ingin belajar ke luar negeri. Jika memungkinkan, jika tidak, ya sudah, di dalam negeri saja. Makanya di sini saya kasih penjelasan nih. Saya kasih penjelasan di sini, saya tuliskan nih, if possible. Artinya ini tergantung kepada possibility. Terus kemudian kalau tidak memungkinkan, maka saya akan ke Indonesia saja. Jadi di sini saya bisa tuliskan juga if not possible to go abroad. Misalnya to study abroad. Saya kasih penjelasan di sana. Nah, dari sini tentu saja sudah terlihat nih hubungannya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada UK, ada US, ada Australia. Ini menunjukkan adanya urutan hierarki ini, apa prioritas. Jadi saya bisa menambahkan misalnya di sini, ya sudah, one, kemudian ini second, baru yang ini third. Ini adalah prioritasnya. Oke, nah di sini bisa kalian lihat satu bagian sudah terisi. Saya tinggal ke bagian-bagian yang lain. Taruhlah misalnya saya ingin berbicara tentang aset di sini. Aset itu apa sih? Sesuatu yang ingin kita miliki berupa materi tentu saja yang bisa kita nikmati di masa yang akan datang. Oke, terkait aset misalnya
saya ingin memiliki beberapa hal, ya, ingin memiliki beberapa hal. Misalnya terkait aset, saya ingin punya saya langsung saja ke sini. Oke. Saya ingin punya yang pertama mungkin houses, ya. Saya ingin rumah. Terus kemudian saya juga ingin punya misalnya saya juga ingin punya cars. Atau mungkin supercar atau sport motorcycle, I don't know. Tapi masalahnya adalah saya sudah punya rumah nih. Ya, saya sudah punya rumah. Saya juga sudah punya mobil. Maka di sini juga harus saya jelaskan rumah seperti apa yang ingin saya punya, mobil seperti apa yang yang saya ingin punya, dan kondisinya seperti apa. Artinya untuk sementara ini bukan satu hal yang ingin saya punya dalam waktu dekat sebenarnya. Misalnya seperti itu. Ini hanya berandai-andai saja sebenarnya, ya. Oke. Mungkin saya katakan saya ingin punya satu rumah lagi, ya, yang berada di desa misalnya. Jadi saya ingin punya satu rumah lagi yang berada di desa. Karena yang saya punya sekarang ada di Jember posisinya. Misalnya seperti ini. Misalnya saya tulis seperti ini, ya, a house in the village. Kemudian untuk mobilnya saya ingin punya mobil apa sih? Sekarang saya sudah punya mobil tapi masih kecil. Saya katakan misalnya saya ingin family car misalnya, karena mobil yang saya punya sekarang kecil mobilnya, mobil city car biasa. Atau kalau misalnya saya mempunyai uang lebih, ya, jika memungkinkan, maka saya mungkin yang lain. Misalnya, di sini saya ingin membuat satu hal lain, ya. Misalnya saya ingin punya 3 mobil lain. Taruhlah misalnya saya ingin Rubicon misalnya. Selain Rubicon saya ingin punya misalnya Land Rover, entah yang apapun. Atau saya juga ingin punya VW Beetle misalnya. Oke. Ini adalah tiga mobil impian saya. Nah, perbedaan dengan family car di sini ada di mana? Kenapa kemudian saya menggunakan warna yang berbeda? Karena saya ingin menunjukkan bahwa antara family car dan juga car yang ada di wilayah yang bersegitiga di sini ini berbeda. Penjelasannya nanti. Oke. Saya akan mulai dari sini. Saya ingin terkait aset, saya ingin punya house lagi. Mungkin saya kasih penjelasan di sini in 10 years. Mungkin 10 tahun lagi saya baru
akan memikirkan ini, yaitu a house in a village. Oke. Terus kemudian cars ini saya ingin menjelaskan di depending on the needs, ya, depending on the needs. Oke, di sini saya bisa memberikan misalnya karena mobil saya kecil, anak saya sudah 3, mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan saya sudah punya family car, maka saya bisa jelaskan di sini in 3 years. Jadi dalam waktu 3 tahun saya sudah ingin punya family car, sedangkan yang ini hanya impian yang ya bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak, karena depending on the need. Saya bisa memberikan penjelasan di sini, if I become very rich. Saya baru memikirkan ini, kalau saya benar-benar sudah kaya. Kalau tidak, saya tidak akan memaksakan untuk itu. Nah, oke, ini adalah gambarannya, ya. Untuk yang aspek-aspek lain di sana saya tinggal mengembangkan saja. Apakah ada pertanyaan? Apakah gambarannya sudah terlihat di sini? Silakan. Atau mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan, monggo. Silakan, Mas-mas, Mbak-mbak. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sekali lagi, ya, saya berharap bahwa kalian kreatif, ya, dalam ini pembuatannya. Nanti boleh pakai manual, pakai tangan, boleh juga pakai software tertentu, that's okay. Yang penting adalah yang dikumpulkan berupa image filenya, seperti itu. Oke. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan untuk pertemuan mendatang, untuk minggu depan, saya akan meminta semuanya untuk menghidupkan kamera selama proses pembelajaran berlangsung. Mengingat hari ini saya melihat bahwa ada cukup banyak yang setelah saya panggil ternyata orangnya tidak merespon, seperti itu. Jadi per pekan depan, ya, jadi di minggu depan saya meminta kalian untuk menghidupkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya, silakan dikerjakan tugasnya, dan silakan dikumpulkan sebelum ya, Alfian Eza, sepertinya raising hand. Alfian Eza, ada yang ingin disampaikan mungkin? Oke, jika tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya, dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan Zoom meeting room.